Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi di sini kita langsung saja. Kalau kemarin kita sudah install Laravel 8-nya seperti ini ya kan. Nah, sekarang kita coba integrasikan template dari admin LTE ke dalam Laravel. Nah, caranya sama seperti video sebelumnya yang saya sudah pernah tambahkan integrasi Laravel ke admin LTE. Nah, tapi di sini nanti perbedaannya cuma di bagian route sini ya. Nah, di route sini nanti kita ada sedikit perbedaan dengan Laravel sebelumnya. Nah, jadi langsung saja biar nggak terlalu banyak memakan durasi. Jadi di sini kita download dulu admin LTE ya. Jadi kita download dulu misalkan admin LTE 3. Nah, di sini ya. Kita download dulu di bagian sini lalu kita klik ini aja. Kita tunggu proses downloadnya selesai. Nah, untuk admin LTE-nya sudah kita download, sudah berhasil. Jika sudah berhasil seperti ini, kita ekstrak dulu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari admin LTE. Kalau kita buka indeksnya, nah nanti akan seperti ini ya kan tampilannya. Nah, di sini sebelum kita ambil source code-nya, kita copy dulu nih folder-folder yang ada di sini seperti build, this. Ya, kita ambil aja dulu yang foldernya ini. Nah, seperti ini kita copy, kita masukkan ke dalam folder project kita. Nah, lokasinya ada di public misalkan seperti ini. Kita tambahkan folder misalkan admin LTE. Seperti ini, kita paste di sini. Kita paste di sini. Oke. Lalu di bagian sini, di bagian template-nya kita ambil yang page, lalu ambil yang di bagian extras ya. Ambil aja yang starter page. Nah, seperti ini. Lalu kita view page source, klik kanan ya, pilih view page source. Lalu di bagian sini kalian Ctrl A, Ctrl C. Lalu di bagian Laravelnya, di bagian resource views. Nah, di sini kalian tambahkan folder misalkan beranda home ya, home.blade.php. Nah, kalian pastekan di sini, lalu kalian save. Nah, untuk memanggil halaman ini, bisa menggunakan langsung saja di sini welcome-nya ini kita ganti dengan home seperti ini, bisa. Tapi bisa juga kita menggunakan controller. Nah, jadi biarkan saja welcome-nya seperti ini. Jadi pada saat kita membuka Laravel presensi sederhana tes seperti ini, biarkan saja kita tampilannya seperti ini dulu, seperti yang di demo video sebelumnya. Nanti pada saat kita tambahkan di sini home, maka nanti larinya ke halaman home ini. Nah, jadi caranya misalkan kita tambahkan controller dulu di bagian terminalnya. Tambahkan codingnya misalkan PHP artisan make controller home controller misalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Jika sudah sukses seperti ini, maka tampilannya ada di filenya itu ada di bagian app http controller. Nah, ini home controller yang kita bikin tadi. Nah, biar dia bisa menampilkan home, maka di sini kita tuliskan misalkan public, lalu kita tuliskan biar dia bisa muncul
home ini ya kan, di halaman Laravel kita, web kita, maka tuliskan saja return view, karena home ini berada di folder views dan tidak ada di folder lain lagi ya kan, cuma di views langsung filenya, maka langsung saja kita tuliskan di sini home. Langsung saja kita tuliskan di sini home. Nah, home ini adalah nama file dari home.blade.php. Jangan lupa kalau H-nya besar maka di sininya juga besar ya. Nah, kita nggak perlu lagi menampilkan .blade.php seperti ini, nggak perlu, karena .blade.php ini adalah template engine dari Laravelnya. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu di bagian web kita registrasikan lagi route get, nama URL-nya misalkan home. Lalu kalau di Laravel 7 kita langsung tuliskan di sini adalah home controller add ya kan. Home controller itu adalah home controller ini, lalu add-nya adalah add index. Nah, seperti ini ya kan. Kalau di Laravel 7 ini berhasil. Route-nya seperti ini bisa jalan, tapi kalau di Laravel 8 ini nggak bisa. Kita coba ya, enter di sini. Nah, ini nggak bisa karena home controller di sini tidak ada, kata dia. Jadi untuk menambahkan home controller di sini biar dia bisa muncul, kita harus import dulu nih di sini. Nah, kita harus import seperti ini dulu. Jadi lokasi dari home controller ini adanya di app, http sama controller, baru nama filenya ya kan. Lihat, app, http, controllers, nama filenya home controller ya kan. Nah, di sini ada sedikit lagi perubahan di bagian sini. Kita tambahkan seperti ini, lalu saya tuliskan di sini adalah kelas. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru bisa kita coba ya. Kita refresh. Nah, ya kan routingnya sudah berhasil. Jadi perbedaannya tadi di sini ya. Kalau biasanya kita biasa langsung home controller add index seperti itu, sekarang sudah beda. Home controllernya kita import dulu di atas. Nah, jadi semua yang ada di dalam home controller itu kita tinggal tambah ganti indeks ini aja lagi. Misalkan ada lagi yang lain, misalkan sini. Sini bisa juga ganti. Nah, home controllernya nggak usah lagi kita import karena sudah ada. Cukup satu kali import saja. Oke, kalau ini sudah berhasil seperti ini. Nah, ini biar tampilannya itu bagus seperti ini, itu kita setting beberapa coding di bagian home.blade.php-nya, di bagian plugin sini, dan juga di sini. Nah, itu kita sebentar. Nah, seperti ini. Kita tambahkan coding seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan di depan sini adalah folder public admin LTE ya kan. Admin LTE. Nah, seperti ini. Lalu di depan sini kita tambahkan aset seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini aset ini artinya coding itu menyesuaikan. Kalau misalkan nanti website kalian jalankan di HTTPS, nanti di depannya otomatis HTTPS depan sini. Kalau di HTTP dia otomatis ngambil HTTP di depan sini gitu. Lalu di bagian JavaScript-nya juga sama. Nah, di sini. Nah, di sini juga sama. Kita tambahkan coding aset tadi juga. Ini admin LTE. Nah, seperti ini. Sekarang kita cek ya.
udah bisa sesuai nggak tampilannya. Nah, sekarang sudah bisa sesuai tampilannya. Kalau kita cek di inspect element masih ada error karena ada beberapa gambar yang di sini yang kosong ya kan. Nah, ini masih ada gambar-gambar yang kosong. Nah, baik di sini kita pisahkan lagi coding-codingnya itu biar nanti kita bisa gunakan codingnya lagi di halaman lain. Itu caranya seperti ini ya. Untuk title-nya biar kita nggak usah kita ganti, nggak usah kita copy. Di bagian head ini kalian cut datanya, lalu di bagian views sini bikin folder misalkan template seperti ini, bikin file namanya misalkan head.blade.php, kalian pastekan di sini datanya. Lalu karena di sini kosong, kalau misalkan kita refresh, nah kan akan seperti ini nih, balik lagi seperti awal. Kita tinggal panggil saja nih di sini, include nama foldernya adalah folder template, nama filenya adalah head. Nah, seperti ini. Dan nah, berhasil. Nah, kita lakukan juga pada yang navbar. Navbarnya juga sama ini. Navbarnya juga kita cut juga. Lalu kita bikin juga di sini navbar.blade.php. Pastekan. Lalu di bagian navbar sini kita panggil lagi include template dot navbar. Nah, jadi dia ngambil coding ini, itu ngelot navbar. Nah, sekarang sidebarnya juga sama, left sidebarnya yang di bagian sini itu kita bentar. Oh ya, sini aja. Sini kita cut. Lalu kita bikin lagi nih left sidebar .blade.php. Ini nama filenya left sidebar .blade.php. Kita pastekan juga di sini. Lalu di bagian home-nya kita include lagi template dot left sidebar. Oke, kita cek ada perubahan nggak. Oke, masih bisa ya. Lalu di bagian footer juga kita bisa bikin juga footer.blade.php. Nah, seperti ini. Ini misalkan copyright-nya 2020. Lalu aplikasi presensi sederhana. Di sini Bamara ID. Oke. Lalu di bagian home-nya kita panggil lagi footernya include template. Ingat ya, template ini nama folder template yang menaruh footer, dan head, left sidebar sama navbar juga. Dan kita cek, nah nih sudah ya. Lalu untuk scriptnya juga ya untuk scriptnya juga sama. Sini script.blade.php. Di home-nya juga kita include, oke. Nah, seperti ini sudah cukup. Untuk mengganti
menu-menunya bisa kita ke bagian left sidebar. Nah, di sini misalkan kita tambahkan dulu, di sini kita ganti dulu misalkan Memara ID, aplikasi, presensi, sederhana. Oke. Lalu di bagian starter page-nya ini, sini kita ganti misalkan presensi. Presensi di bagian active page-nya ini kita yang menu open-nya ini kita close aja ya. Nggak usah. Di bagian navlink-nya ini juga kita hilangkan saja. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini masuk, presensi masuk, sama di sini presensi keluar atau pulang ya gitu. Oke, sini simple linknya kita hapus saja. Lalu kita copy lagi nih, yang ini kita copy, taruhlah di bawah, kita taruh di bawah sini, laporan. Ini misalkan untuk presensi per karyawan. Di sini presensi keseluruhan buat admin nanti. Oke, kita cek di sini. Nah, sekarang sudah seperti ini. Nah, ini linknya masih belum bisa ya. Kalau untuk mengganti icon-iconnya ini, kita bisa gunakan font awesome ya. Font awesome seperti ini. Nah, di sini pilih icons. Nah, di sini kita centang yang free. Nah, kalau sudah, kita cari saja nih di sini, misalkan in ini sama out misalkan. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, nah ini yang untuk in misalkan ya. Kita klik aja di sini nih. Kita klik, atau bisa juga kita start using this icon. Kita copy nih semua di sini. Misalkan seperti ini juga sama. Lalu di bagian presensi masuk, ini kita ganti ya. Nah, di sini kita ganti, dan juga untuk yang keluarnya juga sama. Untuk keluarnya juga kita ganti. Lalu untuk yang ininya juga, nah, dan di sininya juga kita ganti ya. Ininya kita ganti misalkan dengan, oke, kita pakai yang ini saja. Nah, kalau sudah, kita copy aja nih. Lalu kita enggak ya. Ini kita ambil ininya saja. Kita copy, lalu kita ganti nih di sini. Nah, seperti ini. Kita cek, kita refresh. Harusnya di sini berubah ya. Nah, sudah berubah kan? Nah, juga sama, sudah berubah juga. Jadi kalau mau menambahkan ikonnya bisa di sebelah sini, sebelah kanan juga bisa, sebelah kiri juga bisa, seperti itu. Oke. Untuk yang laporannya juga bisa, kalian bisa tambahkan sendiri untuk laporannya, untuk menambahkan icon-iconnya. Caranya sama, tinggal cari di font awesome seperti ini. Kemarin kan kita sudah upload file Laravel kita ini ke dalam GitHub. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, kita wajib upload lagi ke GitHub, commit lagi ke GitHub gitu. Jadi codingnya git add seperti ini, titik. Titik itu artinya kita mengupload semua yang sudah kita edit ya, yang sudah kita rubah. Git add. Nah, jika sudah seperti ini, saya tuliskan lagi git commit
kita kasih komentarnya, menambahkan template admin LTE, misalkan seperti ini. Kita enter. Oke, jika sudah berhasil, lalu kita git push origin master. Kita enter. Kita tunggu proses sampai dengan selesai. Agak lama uploadnya karena kita kan menambahkan file kan di bagian admin LTE sini, jadi dia agak lama untuk upload filenya. Jadi tergantung koneksi punya kalian. Kalau misalkan koneksinya lancar maka akan cepat penguploadannya. Kalau koneksinya agak lemot maka juga akan lama prosesnya. Jadi tunggu saja sampai 100%, atau kalau sudah 100% berarti sudah ke-upload dan bisa kalian cek di GitHub-nya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini dan sudah tidak ada lagi di sini bagian sini untuk source controlnya. Kalau sudah tidak ada lagi dan ini sudah berhasil semua, maka bisa kalian cek di bagian GitHub kalian di repositorinya. Nah, ini sudah ada kan menambahkan template admin LTE. Nah, oke, cukup sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.